Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akademisi Bicara, where scholar speaks on today's issue. Podcast yang membahas isu-isu terkini bersama para akademisi pasca sarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kali ini saya Ainun Zamila telah bersama dengan Ibu Ketua Program Studi S2 Ekonomi Syariah, Dr. Nikmatul Masruroh. Halo Ibu. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Bu, topik kali ini pada podcast hari ini kita membahas tentang eco halal food for sustainable development villages. Nah, kalau misal kita berbicara tentang sustainable development villages, berarti yang terlibat di situ pasti adalah desa-desa, gitu ya Bu ya? Iya. Terus kemudian kalau misal kita berbicara tentang halal food, berarti tentang makanan. Konteksnya, Indonesia ini kan negara agraris. Lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Namun, kenapa tantangannya masih seputar ketahanan pangan? Menurut Ibu, seperti apa nih kondisi kita yang seperti ini nih? Menarik sekali ya. Betul. Karena salah satu cita-cita presiden kita adalah Indonesia ini bisa melakukan daulat pangan ya. Bisa tahan secara ekonomi melalui ketahanan pangan kuat karena kita adalah negara yang agraris. Namun memang sangat disayangkan sekali meskipun kita negara agraris tapi ternyata kekuatan pangan kita itu lemah gitu, dianggap lemah. Dianggap lemahnya itu karena masih terdapat nilai angka stunting yang masih tinggi gitu kan. Tingkat kelaparan, kemudian kemiskinan juga masih tinggi sehingga dianggapnya ketahanan pangan kita ini lemah. Namun kalau kita melihat potensi yang ada di pedesaan-pedesaan kita, sebenarnya negara kita ini sudah menurut saya ya sudah cukup kuat dalam ketahanan pangan. Asalkan nih, satu pengelolaannya, dua aksesnya, ya kan, tiga distribusinya. Nah, problemnya kan di situ. Sekarang kan masyarakat kita itu terhambat di akses permodalan, kemudian pengelolaan lahan yang tidak tepat guna, banyak lahan-lahan yang menganggur sehingga tidak produktif. Makanya kenapa kemudian saya melakukan riset, mendapatkan temuan bahwa lahan-lahan nganggur itu kenapa tidak kemudian kita berdayakan, kita tanami sayur-sayuran, yang kemudian sayuran atau sayuran itu kemudian bisa kita kelola menjadi makanan yang nanti makanan itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita sehingga masyarakat kita tidak terjebak pada junk food yang justru menimbulkan ketidaksehatan. Itu. Jadi kemudian Bu, pertanyaannya adalah ketika tadi disampaikan sebetulnya lahannya itu ada, hanya saja tadi tidak dikelola dengan baik seperti itu, sehingga lahan-lahan itu menjadi tidak produktif. Tapi masalahnya untuk membuat lahan itu menjadi produktif, itu kan tantangan tersendiri. Nah, betul. Saat ini untuk memproduktifkan lahan ini butuh satu pasti modal, nggih. Modal, akses permodalannya ini yang harus terus dibuka. Jadi permodalan itu jangan hanya pada tingkatan-tingkatan yang tinggi seperti di perbankan, tapi juga mungkin melalui koperasi-koperasi ya. Sekarang sudah mulai ada koperasi merah putih. Nah, harapannya kan dengan adanya koperasi merah putih ini mudah-mudahan bisa menjadi gayung bersambut gitu loh, untuk memproduktifkan lahan-lahan yang sekarang ini belum dikelola dengan baik. Itu modal dari sisi modal uang lah katakan ya. Kemudian ada modal manusia itu juga penting. Pengetahuan, kreativitas, ide-ide untuk menjadikan dengan lahan yang kosong ini bagaimana lahan ini bisa memiliki kontribusi bukan hanya kontribusi lokal namun juga bisa menasional seperti itu. Karena
memang sangat disayangkan sekali Mbak di Indonesia itu. Kita melihat lahan ini kan sangat luas. Iya. Ya kan, misal di kampus kita gitu kan. Di kampus kita ini kan masih banyak lahan kosong. Kenapa tidak kita manfaatkan untuk menjadi kebun toga misalnya, atau misalnya sayuran, atau misalnya buah-buahan dan sebagainya, yang nanti sebenarnya kan bisa saja tidak kita konsumsi langsung, bisa kita kelola lagi, kemudian hasil olahan itu kita jual dan itu memiliki daya saing. Dengan added value. Nah, dengan added value-nya itu ketika kemudian kita jual, ada pemasaran dan sebagainya, packaging yang cantik, mungkin bisa diambil contoh misalnya. Dulu itu di Banyuwangi itu ada di Desa Taman Sari, ada namanya Bank Sayur. Bank Sayur. Jadi petani-petani sawi ya kan, yang mereka kesulitan akses pemasaran, mereka jual ke Bank Sayur. Nah ternyata di Bank Sayur itu oleh mereka dikelola Mbak. Jadi stik sawi. Nah, ada keripik bayam. Dan saya rasa ini sudah banyak mulai dilakukan. Kalau di Lumajang kemarin pada masa bupati sebelumnya ada namanya Pawon Urip. Yang menghidupkan dapur-dapur. Nah, dapur-dapur melalui itu sederhana Mbak sebenarnya, hanya menanam bayam, kelor gitu kan. Nah, tapi dari sini kemudian dikelola menjadi makanan. Yang mana makanan itu nanti kalau tersertifikasi halal bisa kita jual melalui UMKM. Ada akhirnya added value-nya. Nah ya, dari produk tersebut sehingga bisa berdaya saing. Nah, makanya modal tadi itu bukan hanya persoalan modal uang ya, tapi juga modal manusianya, skillnya. Dan yang paling penting hari ini adalah mindset kita. Ya kan, mindset kita. Bagaimana memproduktifkan tanah-tanah yang tidak produktif daripada diambil negara. Aduh itu kan sudah disepil toh sama BPN ya. Katanya kalau misal lahan tidak terurus akan diambil alih. Eman gitu. Kan gitu loh. Tapi emang langsung diambil alih seperti itu Bu. Iya. Aduh itu jadi. Apalagi dalam Islam konsepnya kan ada ihyaul mawat. Ya, menghidupkan tanah-tanah yang mati itu harus. Karena nggak boleh ada tanah tidak produktif itu. Gitu. Dan di Indonesia itu sangat potensial. Jepang nggak punya tanah tapi punya pertanian. Kita yang punya tanah masa kalah dari Jepang kan begitu. Harusnya. Nah kayak gitu. Tapi kalau misal tadi disampaikan salah satu akses yang disebutkan adalah akses permodalan ya, Mbak. Masalahnya lagi, ini masalah, rasanya banyak masalah. Masalahnya lagi adalah akses modal sulit, Bu. Koperasi-koperasi yang disebutkan tadi, ini kan tadi masih harapan ya, koperasi merah putih. Tapi belum berjalan dan belum tahu apakah bentuk koperasinya itu adalah koperasi simpan pinjam atau koperasi pertanian atau koperasi serba usaha. Misalkan ada banyak jenis koperasi seperti itu. Nah, ini tuh dimasukin oleh akses keuangan yang sekarang lagi hits itu pinjol gitu. Nah, betul. Akhirnya terjebak di sana toh masyarakat kita. Nah, makanya literasi. Lagi-lagi literasi juga sangat penting, peran OJK, peran perbankan, dan saya rasa sangat penting juga peran kita ya sebagai akademisi di bidang ekonomi syariah. Karena kita kan sebagai edukator masyarakat, kita sebagai akademisi yang harus terus mengedukasi masyarakat bagaimana caranya mereka tidak terjebak pada pinjol ataupun mungkin yang lebih parah judol ya. Nah itu, ini yang hari ini memang menjadi keresahan bersama. Literasi kita itu termasuk rendah loh Mbak. Jadi data literasi kita itu termasuk rendah ya dari yang dirilis oleh OJK terutama terkait dengan keuangan syariah. Nah, sampai hari ini pun saya melihat literasi masyarakat terkait keuangan syariah itu juga masih kecil, terutama di desa-desa. Karena yang kita bicarakan adalah sustainability village ya, desa yang berkelanjutan, maka seharusnya memang sudah waktunya keuangan syariah itu juga masuk di desa-desa, entah melalui koperasi atau mungkin melalui konsep-konsep arisan yang lebih syar'i. Kita kan sekarang punya sebenarnya model keuangan yang menurut saya berasal dari kearifan lokal ya, yaitu arisan salah satunya, gitu. Dan sekarang yang lagi rame juga adalah mekar ya. Mekar itu juga rame di masyarakat kita. Maka dari itu memang harus ada kolaborasi ya. Saya rasa bukan hanya triple helix ya.
bukan hanya bukan hanya oktahelik, tapi juga mungkin bisa Islamic helik ya, yang harus yang harus kita kolaborasikan gitu loh, sehingga ada kesinambungan antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan sustainabilitas ini. Gitu. Kalau kemudian sisi permodalan itu atau pendanaan itu sudah bisa teratasi, selanjutnya tadi dari sisi SDM-nya, Bu, apa yang perlu dilakukan oleh SDM potensial ini sebetulnya? Kita sebut potensial ya. Iya, betul. Maka gini, SDM ini sebenarnya dari kita dulu ya, sebagai akademisi. Saya sering bilang ke teman-teman itu, jangan pernah takut pulang ke desa kita. Jangan pernah takut untuk pulang ke kampung halaman kita untuk membangun kampung halaman itu. Jangan malah kemudian akademisi ini berjarak dari kampung halaman kita. Misalnya karena kita sudah bekerja di kota, lantas kita tidak mau pulang ke desa kita. Ini justru yang kemudian membuat desa kita itu semakin tidak maju kan, atau terjebak pada masalah yang sama. Seharusnya begitu teman-teman kuliah di pasca sarjana UINKHAS Jember, terutama di ekonomi syariah gitu ya. Begitu lulus mereka berkomitmen untuk pulang ke desanya, membangun kembali desanya, memberikan literasi kepada masyarakat, syukur-syukur kemudian bisa mengkreasi seperti yang saya sampaikan tadi, potensi-potensi yang ada di desa tadi. Begitu. Masalahnya adalah anak-anak muda kita, ya mungkin seperti saya juga ya, itu untuk kembali ke desa itu berat sekali gitu kan, sehingga setiap tahun, setiap saat desa menghadapi problem yang sama, dan ada istilahnya asymmetric information yang ada di mereka, sehingga wajar ketika mereka terjebak pinjol, ketika mereka terjebak game online yang kemudian judul dan sebagainya, karena tidak ada perantara literasi di masyarakat ini, gitu. Jadi ketimpangannya juga semakin tinggi. Dan yang pinter-pinter tadi, yang kreatif-kreatif tadi numpuknya di kota, stay di kota. Di kota pun akhirnya juga tidak bisa berbuat banyak kan, gitu kan. Dampaknya lah kalau sekarang ya, yang kita bicarakan adalah dampaknya kurang begitu nyata, tapi begitu kita kembali ke desa, kita coba membangun kolaborasi dengan aparat desa, dengan tokoh masyarakat yang ada di desa, dengan masyarakat desa, dan kita memahami kearifan lokal yang ada di sana, kita menyatu, insya Allah desa ini akan semakin lama semakin maju. Gitu. Itu tadi sudah dari sisi permodalannya, kemudian SDM, ketiga dari sisi produksinya nih. Betul. Dari sisi produksi atau produknya itu sendiri. Ketika tadi dicontohkan di Banyuwangi itu ada yang namanya bank sayur gitu. Gimana kemudian produk-produk olahan rumah tangga itu tadi itu bisa memiliki nilai jual. Jadi kan yang diharapkan itu tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga itu sendiri, tapi juga bisa menciptakan nilai ekonomis, betul seperti itu. Kalau ingin memiliki nilai jual yang tinggi, maka pertama yang harus diingat atau harus dicatat adalah quality control product. Ya, quality control product. Jadi dari pertama memproduksi, yang diperhatikan adalah kualitas. Pertama kualitas bahan bakunya, kualitas peralatannya, kualitas cara produksinya, sampai kemudian packaging dan nanti di marketingnya. Itu adalah kualitas dulu. Yang saya amati dan menurut hasil riset saya, UMKM yang berkembang atau home industry yang akhirnya maju dan berkembang, mereka pasti yang diperhatikan dulu adalah quality controlnya, quality control of product. Nah, salah satunya kalau sekarang selain PIRT ya kan izin ya, NIB, itu ada yang namanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal, kemudian ada lagi BP POM ya, BP POM yang kemudian di audit ya, di audit secara berkala. Karena di sertifikasi halal itu kita tidak sembarangan. Ini kalau mau benar ya prosesnya ya. Artinya tidak sembarangan tiba-tiba produk itu ada logo halalnya, tidak. Itu ada prosesnya. Semerta-merta terus kemudian ngeprint di packaging, dikasih logo tiba-tiba halal, nggak bisa. Itu ada nomornya ya, ada nomor serinya juga kan. Baru tahu ini saya. Iya, ada nomornya di labelnya itu. Jadi
Kan ada dua proses ya, ada dua cara. Self declare sama reguler ya. Self declare. Untuk UMKM rumahan yang kecil dan low risk ya, seperti sayuran tadi, itu bisa pakai yang self declare. Jadi gratis. Jadi gratis. Tidak ribet juga prosesnya. Cuma disampaikan, tapi harus jujur loh ya para pemilik UMKM. Jadi misalnya nih, saya mau bikin stik sawi tadi ya. Atau misalnya keripik bayam. Berarti produk bahan baku yang saya pakai untuk keripik bayam ini semuanya harus halal. Tepungnya saya harus pakai tepung yang ada logo halalnya. Garamnya harus ada yang logo halalnya. Kemudian apa kalau misalnya tidak boleh ada vetsin ya. Oh, tidak boleh ada vetsin. Nggak boleh ya, nggak boleh ada vetsinnya. Misalnya pun vetsin itu yang memang sudah tersertifikasi halal dan itu sudah aman. Ya, kalau kemarin kami sudah melakukan pendampingan ya di Kampung SDGs, itu kami pakai jamur itu Mbak, ada kaldu jamur yang lebih aman gitu loh. Lebih aman, jadi nggak vetsin yang sembarangan. Biasanya kita kan untuk biar nyaman, biar rasanya gurih, atau mungkin kekinian ya, nah, dicampur macam-macam. Tidak begitu. Jadi memang kualitas ya yang kita prioritaskan. Kalau sudah kualitas itu diprioritaskan, Mbak, insya Allah produk itu akan berkelanjutan. Ternyata yang tidak berkelanjutan adalah mereka yang tidak peduli dengan kualitasnya. Ya, jadi karena kita namanya orang usaha ya, pasti profit yang kita untungkan. Biaya kecil-kecil aja, yang penting profitnya banyak. Nah, ini harus ditinggalkan mindset seperti itu. Jadi kualitas yang harus kita baguskan, maka profit itu akan banyak. Begitu. Karena hari ini perdagangan, baik itu lokal, nasional, internasional, itu pasti kualitas, Mbak. Kalau jenengan mau ekspor ke Jepang ya, itu pasti HACCP. HACCP itu standar pangannya Jepang. Kalau di Eropa itu ada RBC dulu namanya. Bahkan sekarang ada standar lingkungan, Mbak. Jadi bagaimana produk itu aman secara lingkungan dan tidak memberikan eksternalitas negatif pada lingkungan. Ada sekarang standarnya yang seperti itu gitu. Jadi halal, kalau di Indonesia ini kan halal kayaknya ya, yang masih hari ini lagi booming ya. Halal ini memang harus menurut saya. Makanya kemarin ketika ada produk, maaf ya Mbak ya, kalau saya akhirnya ini ya menyangkut Pak Trump ya. Iya, boleh. Yang kemarin kemudian ada produk luar negeri yang mau masuk ke Indonesia yang tidak sertifikasi halal. I think say no lah ya, janganlah gitu. Ya harus sertifikasi halal gitu kan. Kalau tidak sertifikasi halal ya bagaimana? Karena sertifikasi halal di Indonesia itu datangnya sebenarnya bukan dari pemerintah, Mbak. Tapi dari konsumen. Jadi dari demand. Konsumen itu resah ceritanya kan. Resah karena ternyata di pasar itu banyak beredar makanan-makanan yang mengandung berbagai macam zat yang itu membahayakan gitu loh. Dari kegelisahan ini kemudian masyarakat meminta jaminan kepada pemerintah untuk menjamin produk-produk yang beredar di Indonesia. Gitu dulu insya Allah kasusnya awal-awal tuh Ajinomoto itu kan. Ajinomoto itu sudah tersertifikasi MUI zaman itu, tapi ternyata masih ada unsur babinya ya. Itu yang akhirnya masyarakat tambah tinggi permintaan ke sertifikasi halal. Sebenarnya bukan hanya sertifikasi halal sih yang diminta oleh masyarakat, intinya safety. Jaminan keamanan, kesehatan bagi mereka. Kan gitu. Kan kita tenang kan kalau misalnya mau konsumsi makanan yang aman buat tubuh udah jelas dalam jangka panjang dan sustainable. Karena itu sustainable banget gitu. Kalau kita makan sembarangan, nah ini yang kemudian harus diwaspadai. Makanya ketika kemarin Presiden Amerika, kemudian rencananya kita mau impor berbagai macam produk dari Amerika tanpa sertifikasi halal, maka rame kan di mana-mana, terutama di MUI dan sebagainya. Karena itu tidak sustain kita akhirnya. Dalam kata lain, kalau dalam kacamata ekonomi Islam ya tidak berkah gitu. Tapi Bu, kalau misal kita berbicara tentang sertifikasi halal tadi, apakah kiranya berbeda sertifikasi halal yang di dalam negeri dan di luar negeri? Kan khawatirnya kayak yang disampaikan tadi, rencana impor dari Amerika, kalau misal kemudian produk itu sudah dinyatakan
aman gitu ya. Mungkin seperti bentuk perizinan BPOM di Indonesia, mungkin di sana juga sudah ada labelisasi atau bahan makanan itu, produk itu sudah layak untuk dimakan gitu dan sehat gitu. Apakah itu sebetulnya tidak cukup? Nah, makanya ya harus diteliti lagi toh. Yeah. Kan memang ketentuannya segala produk yang masuk di Indonesia harus dicek ulang. Baik itu sudah benar atau tidak dari luar negeri itu kan harus dicek ulang. Karena sertifikasi halal kita menggunakan prinsip traceability. Jadi dari farm to fork itu semuanya harus halal. Halal value chain yang kita anut. Kita kadang-kadang nggak tahu di luar negeri dia pakai apa, end product atau sama dengan kita. Makanya kan harus dilihat lagi. Kalau memang sudah memang layak, terpercaya ya monggo-monggo saja gitu loh. Tapi kemudian kan juga terus harus tersertifikasi toh Mbak masuk ke negara kita. Artinya ini betul-betul sudah diperiksa oleh BPJPH yang ada di negara kita kan begitu. Tidak kemudian bebas gitu kan. Iya kan? Iya betul. Dan kalau misal kemudian industri rumah tangga itu sudah bisa memproduksi food ataupun produk-produk rumah tangga gitu ya. Kiranya bagaimana mereka bisa kadang kan ini tantangannya. Mereka sudah bisa membuat nih. Ya. Tapi memasarkannya dan pasarnya itu belum tersedia gitu Bu. Bagaimana tuh? Nah, itu makanya saya tadi bilang di depan itu harus ada kolaborasi. Helik tadi ya. Entah pentahelik atau Islamic helik. Jadi memang harus ada kolaborasi Mbak. Kalau dalam konteks di Jember, saya lihat memang kolaborasinya masih belum maksimal ya. Antara kalau di kita ada LPH ya kan, LPH Winhas dengan pemerintah, dengan dinas lah ya, dengan dinas, dengan UMKM, dengan LPH yang ada halal center yang ada di mana? Di UNED atau di UNMU dan sebagainya. Ini memang butuh kebersamaan. Tidak bisa UMKM itu jalan sendiri, tidak bisa LPH jalan sendiri, itu tidak bisa. Memang harus bergandengan tangan untuk mewujudkan pemberlakuan sertifikasi halal yang masif ini kan memang sudah harus kan ya. Kita kan kemarin mencanangkan menjadi pusat halal dunia di tahun 2024, tapi ternyata kan gagal ya kan. Ini 2024 udah lewat ya? Iya sudah lewat, makanya kan diundur terus Mbak, diundur terus gitu kan. Karena ternyata pencapaian sertifikasi halal di Indonesia tidak sampai target. Gitu loh. Mungkin perlu strategi. Kalau menurut saya memang perlu pendekatan kearifan lokal. Itu penting. Pendekatan kearifan lokal yang pertama, yang kedua kolaborasi. Kolaborasi itu sangat penting. Tidak bisa hari ini kita kemudian bersaing banyak-banyakan misalnya. LPH UIN bersaing dengan halal centernya UNED misalnya. Lebih banyak mana nih? Bukan seperti itu sudah eranya. Tapi bagaimana kita betul-betul membumi bersama UMKM gitu kan, kita mendampingi betul karena memang UMKM kita ini juga problematik gitu. Problematik dalam artian saya ketika mendampingi gitu Mbak, kadang itu mereka memang lucu kadang ya, maksudnya lucu itu begini, mohon maaf, sudah tersertifikasi halal tapi nggak mau memasang labelnya. Kenapa Bu? Nggak paham, kadang saya nggak pakai label laku kok. Oh gitu. Ada yang begitu, ada yang bilang begitu, ada yang nggak usah lah sertifikasi halal, gini aja udah laris. Kadang mereka lebih seret dengan label haji Mbak. Memang ada label haji. Ya, misalnya nih Haji A gitu kan, sudah punya LPH. Saya loh Mbak wis haji, wis sholat 5 waktu. Terus saya tahajud, saya nyembelihnya sudah baca basmalah sesuai syar'i. Ngapain dikasih sertifikasi halal? Nah itu mindset seperti itu. Makanya saya katakan tadi perlu pendekatan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Mungkin nanti ke depan perlu misalnya PPH ya, yang di daerah Madura yang ngomong Madura, di Jawa yang ngomong Jawa gitu kan pendekatannya. Tapi memang berat Mbak, jadi PPH itu juga berat hari ini ya, karena memang tantangannya ya masih lokal wisdom kita itu. Makanya PPH juga harus memahami kearifan lokal masyarakat. Sebenarnya akses pasar itu kan bisa diciptakan dengan kolaborasi seperti itu ya Bu ya. Dan yang terbaru ini kita tahu program besar-besaran di Indonesia. Betul, yang lagi viral ya. Ya. Apa itu? MBG. Sampai di MBG gratis gitu kan ya.
Iya, Kan iya. kalau misal kemudian UMKM ini ataupun home industry ini bisa mengakses pasar, menjadi apa? penyedia Betul, bahan baku supplier atau ya. supplier begitu ya di program MBG ini kan, ini menjadi suatu hal yang kiranya potensial Betul, 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 Bu, ya. betul. MBG ini kalau kita lihat dari sisi peluang ekonomi ya atau economic growth-nya, kalau mau ideal ini, kita bicara ideal Iya, ya. kita bicara ini. Bicara ideal, harusnya memiliki multiplier efek kepada industri-industri rumahan khususnya di bidang pertanian ya. Pertanian, perikanan, ya kan? Kemudian transportasi mungkin ya dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Tetapi kemudian pertanyaannya, saya yang bertanya ya. Pertanyaannya, apakah memang MBG ini sudah mengambil supplier dari masyarakat lokal kita? Nah, itu yang perlu dicari tahu. Atau justru, mohon maaf, malah menguntungkan pihak supplier-supplier yang sudah besar, yang sudah sustain gitu loh. Itu pertanyaannya. Makanya seharusnya MBG ya, SPPG lah maksud saya, itu memang kolaborasinya dengan masyarakat lokal. Misalnya kalau yang ada di Jember, ya kita ngambilnya dari daerah Jember aja, nggak usah sampai impor gitu kan. Makanya saya sepakat kalau MBG itu ya makanan lokal aja, nggak usah lah di Jember tuh dikasih burger misalnya. Ada ya, kan? Ada kan, gitu. Mohon maaf ya, ada kan? Iya ada. Atau misalnya dikasih roti itu sebenarnya nggak usah juga sih. Kasih aja lah makanan yang memang bergizi, yang memang menjadi kearifan lokalnya Jember. Apa yang menjadi kearifan lokalnya Jember? Getuk lah misalnya. Getuk, karena banyak ketela misalnya singkong. Buatlah getuk yang enak lah buat anak-anak. Itu misalnya. Biar anak-anak ini juga lidahnya terbiasa dengan makanan lokal. Ya betul itu. Tidak junk food, tidak sosis, yang mohon maaf ya. Maksud saya tidak produk-produk luar negeri gitu. Gen Z kita hari ini kan suka dengan makanan-makanan Korean food, Japan dari Jepang ya, dari Jepang dan sebagainya ya. Nah, kenapa enggak kita kenalkan di Jember itu ada apa, Nogosari lah misalnya. Iya, bisa gitu. Nah, itu mulai, tapi ya di create sekiranya anak-anak itu suka gitu kan. Jangan sampai mohon maaf kemarin ditemukan misalnya roti yang sudah kadaluarsa atau apa. Ini kan menjadi problematik. Kenapa kok sampai ada roti kadaluarsa disebarluaskan ke anak-anak misalnya? Ya karena stoknya sudah habis. Ya terpaksa lah. Padahal ya Mbak, kalau saya melihat potensi masyarakat lokal tuh luar biasa. Yang pinter bikin kue itu loh. Hampir seluruh kampung tuh ada. Yang pinter bikin ibu-ibu yang pinter bikin kue. Ya itu. Nah, itu kan bisa disubkan bukan hanya satu ibu-ibu kan. Betul. Berapa ibu-ibu gitu kan. Iya, yang penting tadi secara proses kemudian dijamin kehalalannya juga. Gizi, makanya SPPG juga sudah harus dong. Punya sertifikasi halal ya. Ya kan, harus sudah punya sertifikasi halal, harus value chain, halal value chain-nya sudah harus ditunjukkan, betul harus sudah transparan terkait itu. Karena kalau sudah halal biasanya gizi ini juga sinergi. Bersinergi dengan gizi. Karena halal ini kan bukan hanya halal prinsipnya, halalan thayyibah. Nah, thayyibah ini nanti hubungannya dengan gizi. Makanya harapan kami lah ya sebagai orang tua, ya kan, kalau memang MBG ini mau dijadikan program berkelanjutan, mohonlah dikoreksi lagi. Dievaluasi lagi jenis makanannya, kemudian rantai pasoknya ya Mbak ya, rantai pasoknya, dan mudah-mudahan ya memang berdampak gitu loh, berdampak bagi bukan hanya harapannya kan ke gizi, ke pendidikan ya kan, harapannya. Saya tidak mau mengoreksi ini, tapi bagaimana dampaknya ke ekonomi, karena nanti pengangguran ini bisa bekerja, bisa ada supplier baru gitu kan ke SPPG ini. Nah itu harapannya. Mudah-mudahan ini menjadi suara kita yang bisa didengar dan memberikan rekomendasi. Makanya harapan saya juga misalnya ada mahasiswa kami yang dari ekonomi syariah atau dari pasca sarjana atau dari UINKAS yang bekerja di SPPG, ya mohon sering memberikan masukan-masukan gitu loh. Dan itu masukan, kritik itu bukan untuk menjatuhkan,
Iya. Tapi memang untuk memberikan masukan, saran agar SPPG ini terus berbenah. Jangan kita main konten di media sosial gitu loh. Iya, Kita iya. kan saling kritik di media sosial. Akhirnya seperti perang Irak nanti. seperti perang Irak dan Amerika yang saling berbalas Ini dan tidak antara ada siapa? solusi gitu loh. Antara siapa dan siapa? Dengan jadi? siapa gitu, bukan begitu harusnya. Tapi harusnya oke lah, ini masukan-masukan dan masukan ini terus dievaluasi. Kalau memang MBG ini mau dijadikan program yang sustain. Gitu loh. Ya kan? Tentunya ya harapannya mungkin sustain ya dengan diangkatnya menjadi P3K itu kan berarti nanti Aduh, ini nanti malah kemana-mana gitu ya. maaf. Ini Bu, kalau misalnya kita tadi berbicara tentang eco halal food, kemudian kan menggabungkan dari nilai-nilai kehalalannya dan juga keberlanjutan lingkungannya seperti itu. Secara empiris, indikator apa yang kiranya paling realistis untuk memastikan produk desa ini bisa benar-benar halal sekaligus ramah lingkungan? Kan khawatirnya apa ya, dari satu sisi mungkin diperhatikan betul, mungkin dari sisi kehalalannya, tapi dari sisi ramah lingkungannya. Nah itu juga mungkin tertinggal begitu Bu, tidak terlalu diperhatikan. Sebenarnya kalau kita sudah masuk di proses sertifikasi halal, ramah lingkungan itu sudah otomatis harusnya. Seharusnya sudah otomatis. Karena di konsep halal itu kan bukan hanya halal gitu saja ya. Harusnya bukan hanya halal begitu saja. Tapi ada proses produksi yang kita tidak boleh israf juga. Dalam proses produksi tidak boleh berlebihan. Jadi bagaimana mengefisienkan proses produksi itu sehingga tidak ada bahan baku yang terbuang. Atau misalnya itu menjadi sampah, sampahnya itu yang bisa diolah lagi. Gitu. Ramah lingkungan di sini kan bagaimana nanti makanan yang kita sajikan atau kita jual atau kita produksi itu tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan, satu, terutama kepada kesehatan. Ya, pada kesehatan. Ini harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua, ramah lingkungan juga limbah, Mbak. Bagaimana limbahnya ini tidak berbahaya kan? Betul. Tidak berbahaya, tidak mengganggu, bukan hanya buat lingkungan sekitar, tapi juga buat lingkungan yang jangka panjang. Misalnya nih ada produksi tahu. Nah, tahu itu kan ada limbahnya. Nah, bagaimana limbah tahu ini tidak merusak? Satu dibau ya. Biasanya ya. Yang kedua tanah kan, di tanah dan sebagainya. Ini memang butuh sinergi itu. Makanya ketika kita berbicara eco halal food, kita tidak bisa hanya dari prodi kita ya, ekonomi syariah. Tapi kita harus menggandeng yang biologi, menggandeng yang teknik industri gitu kan, supaya bisa mengelola limbah ini menjadi limbah yang bisa diberdayakan lagi misalnya, diolah kembali dan sebagainya. Kalau kita yang hanya dari ekonomi syariah kan mungkin melihatnya cuma dari halalnya ya Mbak ya, proses halal, ramah lingkungan. Tapi ketika kita bicara dengan yang biologi dan sebagainya, semua aspek bisa terpecahkan. Gitu. Kiranya Bu, kemudian ketika suatu produk ini sudah berlabel halal dengan pendekatan eco halal ini, apakah kemudian keberadaan labelisasi halal ini seperti tadi yang disampaikan justru ada UMKM yang enggan menempatkan label halal itu? Menurut pandangan Ibu sendiri, apakah sebenarnya keberadaan sertifikasi halal, logo halal itu meningkatkan daya saing atau melemahkan daya saing? Nah, ini. Jadi, apakah label halal ini menguntungkan atau justru merugikan kan gitu ya pertanyaan kasarnya. Kalau ini hasil riset saya sementara ya, ini boleh dipatahkan dengan hasil-hasil riset yang lain. Untuk sementara ini yang saya lihat rata-rata yang menguntungkan adalah mereka yang memiliki usaha menengah ke atas. Karena rata-rata usaha menengah ke atas itu mereka sudah quality control, Mbak. Ya. Tapi kalau yang mikro, ini quality controlnya masih lemah. Sehingga bukan merugikan, tapi belum berdampak secara signifikan. Belum kelihatan belum kelihatan kalau misalnya ini memberikan dampak banyak gitu loh. Artinya kondisi sebelum ada label halal dan kondisi setelah ada label halal itu hampir sama untuk usaha yang mikro. Kecil ya. Tapi kalau yang sudah menengah,
ke atas, itu mereka sudah merasakan sendiri bahwa dengan adanya label halal, kepercayaan pelanggan itu Meningkat. semakin meningkat, dan konsumen juga semakin meningkat karena mereka sudah semakin percaya. Jadi membangun trust itu tadi. Oke. Selain itu juga ada penetrasi pasar. Yang awalnya mereka hanya bisa jualan di lokal, mereka sekarang bisa berjualan di nasional, bahkan internasional. Di internasional pun mereka tidak hanya satu negara, bahkan di beberapa negara. Karena ternyata ada beberapa negara Islam terutama yang menolak produk masuk ke mereka kalau tidak menggunakan sertifikasi halal. Gitu. Oh, gitu. Ada sudah seperti UIA itu kalau produknya tidak berlabel halal itu mulai dipertimbangkan untuk masuk ke sana. Betul. Bahkan mungkin negara-negara yang bukan negara Muslim itu mereka juga memiliki sertifikasi halal di negaranya masing-masing. Dan mereka lebih memilih yang ada label halalnya seperti di Inggris misalnya. Mereka yang ada sertifikasi halalnya dianggapnya sudah pasti halalan thayyibah itu selain halal bergizi tadi dan harusnya ramah lingkungan. Harusnya. Jadi ini ketiganya itu juga harus saling. Iya, artinya halalan thayyibah, sertifikasi halal itu kalau menurut saya idealnya ya itu sudah mencakup semuanya. Harus mencakup semuanya. Dan yang saya teliti kemarin ya, itu memang di UMKM yang sudah menengah ke atas. Itu dia sustain sekali, sudah berpuluh-puluh tahun karena memang dari awal quality controlnya dijaga. Dan saya amati memang yang quality controlnya dijaga itu ketika sudah ada sertifikasi halal mereka justru lebih kuat. Tapi hal ini bukan kemudian memberikan kesimpulan bahwasannya UMKM skala mikro tidak menjaga, bukan begitu. Artinya apa? Artinya masih besar PR kita bersama untuk terus mendampingi. Satu, yang kedua mengedukasi dan memberikan literasi kepada pengusaha-pengusaha mikro kita untuk terus berbenah dan memperbaiki kualitas sehingga nanti bisa naik kelas gitu kan. Yang mikro-mikro ini bisa naik kelas menjadi menengah dan bisa mempunyai daya saing yang tinggi juga, kompetitif juga gitu. Jadi tadi itu yang belum kelihatan kan dari sisi penjualnya ya, dari sisi pelaku. Sedangkan dari sisi pengguna atau konsumen, tingkat awareness terhadap kehalalan itu kan sudah semakin meningkat. Sudah semakin meningkat, betul. Kalau misal kemudian ini UMKM yang skalanya mikro tadi itu tidak mengimbangi kebutuhan pasar demand ini, itu kan jadinya bisa ditinggalkan juga. Makanya memang PR bersama terutama terkait produk-produk lokal ya, lokal wisdom yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau di kampus kita sudah layak loh menjadi zona khas untuk zona khas di Kabupaten Jember. Selain di UNED ya, di UNED kan sudah ada, maka di kita seharusnya sudah ada zona khas ya, karena UMKM kita, pengusaha mikro kita juga sudah semakin banyak dan kita juga sudah harus mulai memikirkan kualitas produknya juga gitu. Yang ada di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus gitu, biar daya saing mereka juga lebih meningkat. Meskipun hari ini mungkin bisa dibilang, pembelian saya sudah tinggi nih, laba saya sudah tinggi, tapi kan kemajuan zaman terus meningkat, kemudian awareness konsumen juga terus meningkat, maka ini juga harus terus diedukasi seperti itu. Ya, betul itu. Ini sepertinya bukan cuman PR-nya kita sebagai masyarakat umum, juga PR-nya mahasiswa S2. Betul, mahasiswa S2 terutama yang di Prodi Eksyar ya, Prodi Ekonomi Syariah. Maka memang ya bukan hanya menjadi akademisi ya, harusnya memang kita juga sebagai perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi, kita juga harus melakukan pendampingan sehingga apa yang kita jadikan teori, temuan ini memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Gitu. Teman-teman di S2 Ekonomi Syariah, apakah ada yang sudah terlibat dalam Eco Halal Food for Sustainable Villages ini? Sudah Mbak. Ada beberapa mahasiswa kami yang juga sudah jadi PPH. Kemudian kami juga setiap tahun melakukan pengabdian masyarakat, tapi ini memang harus berkelanjutan terus ya. Yang pertama terkait Eco Halal Food, kemudian kita juga kemarin ada hidroponik Mbak, yang aquaponik ya. Aquaponik. Nah, di masyarakat yang kemudian memanfaatkan sampah botol
bekas, itu kita beri lele, dibuat tanaman dan sebagainya. Kemudian kita kemarin juga ada ekoteologi ya untuk pesantren ya. Jadi memberikan edukasi bagaimana adik-adik santri itu membiasakan hidup bersih dan sehat. Dan mungkin ke depan harusnya di lingkungan kampus ya. Saya kepingin di lingkungan kampus itu kita udah mulai awareness kepada lahan-lahan kosong ini. Ya, artinya lahan-lahan kosong gini, ayo yuk kita tanami sayuran dan sebagainya. Kemudian kita kelola. Kan kita sudah punya banyak prodi toh Mbak di kampus kita ini. Sudah ada biologi ya kan, sudah ada ekonomi syariah, baik S1, S2, nanti permodalan ada perbankan syariah. Betul. Gitu kan. Artinya sangat potensial sekali. Misal saling berkolaborasi, nah, betul, bersinergi. Dari dosen, kemudian mahasiswa, plus pemangku kebijakan. Itu sepertinya Ibu, dari pemangku kebijakan. Betul. Kan emang tuh Mbak, ini kan banyak sekali lahan kosongnya. Betul. Gitu. Oke. Rasanya kalau misal kita berbicara tentang hal ini tidak ada habisnya ya betul, Bu ya. Betul, Tapi semoga apa yang kita diskusikan pada kali ini itu bisa memberikan insight dan memberikan manfaat. Dan semoga juga didengar. Iya. Semoga bisa berdampak. Dan membuka cakrawala apa Betul. yang sebenarnya yang sebelumnya belum kita pikirkan. Oh iya ya, gitu loh. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktu Sama-sama, dan ilmunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Demikian tadi Akademisi Bicara, where scholar speaks on today's issues. Thank you for listening and see you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.